Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas apresiasi prosa fiksi yang akan membedah novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata pada angkatan Balai Pustaka yang berdasarkan dengan teori mimetik. Nah, di sini ada pun yang dimaksud dari angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarangnya yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rasli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rasli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan serta kesayangan kaum tua atau disebut juga dengan adat terhadap kawin muda. Adapun sinopsis novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Arai adalah saudara jauh Ikal yang telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Ia adalah anak yang sangat tabah menjalani hidupnya. Bayangkan saja ketika Ikal dan ayahnya menjemput Arai. Mereka sedih melihat keadaan Arai, namun Arai menghibur Ikal dengan mainan buatannya. Sedangkan Jimbrong adalah sahabat setia mereka yang juga yatim piatu. Ia menjadi gagap sejak ayahnya meninggal dan ia pun diangkat menjadi anak asuhnya Pendeta Giovanni. Ia sangat fanatik kepada kuda yang dianggap hewan asing di lingkungannya. Bahkan ia mengerti seluk-beluk setiap kuda. 3 orang bersahabat itu tinggal di satu kamar kontrakan di pinggir dermaga Magai. Setiap pukul 2 pagi mereka harus bangun untuk bekerja sebagai kuli ikan di dermaga Magai. Mereka sering dimarahi Pak Mustar karena ulah mereka. Pak Mustar adalah sosok orang yang sangat bersahaja, tegas, dan disiplin. Ia adalah pahlawan bagi anak-anak di Belitung karena berikutnya Ikal dan teman-teman tidak perlu menempuh jalan sejauh ratusan kilometer untuk pergi ke sebuah sekolah negeri. Pak Mustar menjadi galak karena anaknya tidak dapat masuk ke SMA yang sudah dibangunnya karena NIM-nya kurang 0,25 dari batas minimal. Selanjutnya, pendekatan mimetik. Teori ini dilihat pada aspek realitas atau tiruan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Aristoteles dan Plato. Aristoteles berpendapat bahwa karya sastra merupakan hasil dari aktivitas manusia, sedangkan Plato beranggapan bahwa karya sastra ialah hasil tiruan alam yang tidak memiliki realitas sosial. Baik, di sini saya akan menganalisis novel Sang Pemimpi angkatan Balai Pustaka karya Andrea Hirata yang berdasarkan teori mimetik. Dalam novel ini, Andrea Hirata mengisahkan kehidupannya di Belitung. Andrea secara kompleks menyajikan kisah persahabatan ketiga tokoh utama, yakni Ikal, Arai, dan Jimbrong. Ikal tidak lain merupakan Andrea Hirata sendiri. Lalu Arai Iksanul Mahidin merupakan seorang yatim piatu sekaligus saudara sejauhnya. Arai menjadi yatim piatu sejak kecil dan dijuluki sebagai Simpai Keramat karena ia merupakan orang terakhir yang masih hidup dalam keluarganya. Arai lalu diangkat menjadi anak oleh ayah Ikal. Selanjutnya Jimbrong. Dalam novel ini, Jimbrong diceritakan sebagai penggemar fanatik kuda. Bahkan dapat dikatakan ia sangat terobsesi dengan hewan berkaki 4 itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.